Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashdini zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashdini zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memuji Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, maupun nikmat ihsan. Bagaimana kita merasakan kehadiran Allah pada diri kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama yang menjadi pewarisnya, dan kita semua umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada kisah menarik yang harus kita pelajari, kita ambil kebaikannya, dan kemudian dari kisah ini kita bisa belajar untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada kisah ini. Kisah ini menceritakan bagaimana orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang pelit, walaupun dia taat kepada Allah, walaupun dia ibadah kepada Allah, dan walaupun ketika seorang perempuan mendapatkan ridho dari suaminya, tetapi ketika kehidupannya dalam keadaan kikir, dalam keadaan bakhil, maka Allah tetap memasukkan orang tersebut pada satu tempat di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita lihat, terdapat dalam kitab ini cerita tentang bagaimana orang-orang yang kikir ditempatkan oleh Allah di tempat yang rendah, yakni di dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia, ada satu cerita hikayat an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istri baginda Rasul Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Anna imra'atan, sesungguhnya bahwasanya ada seorang perempuan, atat ilan Nabi alaihi salatu wassalam, perempuan ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad yabisat yaduha al-yumna, sungguh perempuan yang datang menemui Nabi ini, yabisat yaduha al-yumna, tangan sebelah kanannya itu mengalami kering, seperti kena luka bakar, kering seperti itu. Faqalat, maka kemudian seorang perempuan itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ud'ullaha, mohonlah kepada Allah, hatta yusliha yadi wa ya'idaha ilal halatil ula. Wahai Rasul, kata perempuan ini,
berdoalah kepada Allah untukku agar Allah mengembalikan tanganku yang kering seperti luka bakar ini seperti keadaan semula. Faqala, maka kemudian Nabi bersabda, berkata kepada perempuan itulah, kepada perempuan itu, dan Nabi alaihi salatu wassalam, yakni Nabi, maladhi aibasa yadaki, apa yang menyebabkan tanganmu sampai menjadi kering seperti kena luka bakar itu? Tanya Nabi kepada seorang perempuan itu. Qalat, maka perempuan itu menjawabnya apa yang ditanyakan oleh Nabi SAW. Ra'aitu fi manami, aku melihat di dalam mimpiku, ka'annal qiyamata qad qamat, bahwasanya kiamat itu telah terjadi, wal jahimu qad su'irat, dan neraka jahanam telah dinyalakan, wal jannatu uzlifat, dan surga telah disiapkan, wasaratin nar audiyatan, dan maka jadilah neraka-neraka itu terdapat jurang-jurang. Faraitu fi wadin, dan aku melihat di dalam jurang neraka itu, min audiyatin jahannam, di antara jurang-jurang neraka jahanam, walidati, ada ibuku di sana. Jadi dalam mimpi itu seorang perempuan ini melihat dalam mimpinya bahwa kiamat telah terjadi dan neraka-neraka apinya sudah mulai dinyalakan dan surga-surga sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang akan menempati surga itu. Maka dilihatnya di dalam neraka jahanam itu terdapat jurang-jurang, terdapat lembah-lembah yang banyak di antara lembah-lembah neraka itu, dan perempuan ini menemukan ada seorang perempuan yang tidak lain adalah ibunya berada pada jurang neraka itu. Wa fi yadiha, dan di tangan ibunya yang ada di jurang neraka itu, hit'atun min sahmin, ada lemak yang berada di tangannya seperti itu. Dan juga bukan cuma itu, ada lagi wa fi yadiha al-ukhra, dan di tangan yang lainnya khirfatun saghiratun, ada potongan-potongan kain, ada kain yang kecil, ada sepotong kain, tattaqi biha an-nar audiyatan. Maka aku melihat ibuku itu berlindung dengan dua barang yang ada di tangannya itu untuk menghindar dari panasnya api neraka di jurang neraka itu. Jadi tangan yang satu ada lemak, ada segumpal lemak, tangan yang satunya lagi ada sepotong kain, dan dia berlindung dari panasnya api neraka dengan menggunakan dua barang tersebut. Fara'aitu, mana tadi? Qultu, maka aku berkata, mali araki ya amma. Pertanyaan ini ditanyakan oleh perempuan yang bermimpi ini kepada ibunya yang terdapat dalam mimpinya. Mali araki ya amma fi hadzal wadi. Apa yang menyebabkan menyebabkan, dan aku melihat, kata dia, ibuku, dan dia bertanya apa yang menyebabkan ibunya masuk ke dalam jurang neraka. Jadi di sini dijelaskan bahwa mali arokiya ummah, tidaklah diriku ini melihat sosok ibuku yang terdapat fi hadzal wadi, di dalam lembah jurang itu.
Jadi perempuan ini seolah-olah tidak percaya bahwa ngelihat ibunya ada di dalam jurang neraka dan kemudian bertanya-tanya apa penyebabnya. Jadi kayak seperti orang heran, mestinya nih orang nggak ada di sini, begitu. Maka kalimatnya di sini disebutkan begitu, mali aroki ya ummah. Penglihatan seorang yang kemudian terheran ngelihat orang ada di tempat yang tidak semestinya. Kata dia, aku melihat ibuku berada di jurang neraka ini. Keheranan begitu, bentuk keheranan, bentuk tanda tanya besar. Kenapa bisa ada di tempat ini begitu. Wa kunti muti'atan. Nah, ini jawabannya. Sementara aku ini menyaksikan, melihat dan bahwasanya ibuku ini muti'atan, termasuk orang yang taat li rabbika kepada Allah. Maka tadi ditanyakan, apa benar ibu saya berada di tempat ini? Dan apa penyebabnya yang kemudian menyebabkan ibu saya ada di tempat ini? Padahal setahu saya, sepanjang pengamatan hidup saya, bahwa ibu saya ini adalah orang yang taat li rabbika kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Waradin anki zaujuki, dan dia ibuku ini termasuk istri yang mendapatkan ridho dari suaminya. Taat iya, dapat ridho dari suaminya iya. Tapi kenapa ibu saya ini berada di antara jurang neraka dan sedang disiksa dengan api neraka? Tentu ini menjadi bertolak belakang apa yang dia amati dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin ibu saya yang taat itu, ibu saya yang mendapatkan ridho dari suaminya itu, malah sekarang berada di dalam neraka. Faqalat li ya ibnati, maka berkata ibu itu kepada anaknya, wahai anakku, inni kuntu bakhilatan fid dunya. Nah, ini jadi jawabannya. Yang si anak itu kemudian merasa terheran-heran di awal. Apa benar dan mengapa ibu saya berada di neraka ini? Sementara setahu saya, sepanjang saya kenal, ibu saya ini adalah orang yang ahli taat kepada Allah dan mendapatkan ridho dari suaminya. Tapi kenapa ini bisa terjadi pada ibu saya? Maka kemudian si ibu ini menjawab, wahai anakku, sesungguhnya aku ini bakhilatan fid dunya, termasuk orang-orang yang bakhil ketika berada di alam dunia, atau orang-orang yang pelit ketika berada di alam dunia. Fahadha, dan ini tempat jurang neraka ini, maudiul bukhala'i, adalah tempatnya orang-orang yang kikir, tempatnya orang-orang yang pelit. Qultu laha, maka aku bertanya kepadanya, mahadhi syahmatu wal khirqat allatani arahuma fi yadaki. Maka perempuan ini bertanya kepada ibunya, qultu laha mahadi syahmatu wal hirqatu latani arahuma. Lantas apa itu ya ibu yang ada di tanganmu berupa lemak dan sepotong kain yang aku lihat engkau berada di tanganmu, yang engkau menggunakan kedua barang itu untuk menghindar dari panasnya api neraka. Jadi perempuan ini bertanya-tanya, sebab di awal itu ibu ini berada di jurang neraka
dan ada di kedua tangannya segumpal lemak dan juga sepotong kain. Yang dengan dua tersebut dia mengusir, menghindar dari panasnya api neraka. Lantas perempuan ini atau anaknya dari ibu ini kemudian bertanya kepada ibunya, lantas ibu, itu apa yang ada di kedua tanganmu berupa lemak dan sepotong kain itu? Lantas menjawab, qalat hadhihi shadaqatul lati tasaddaqtu bihima fid dunya. Ini adalah sedekah yang aku sedekahkan kedua barang ini ketika berada di alam ini. Masya Allah. Rupanya sedekah yang kita keluarkan itu akan menjadi penghalang diri kita untuk masuk ke dalam neraka. Sebagaimana kisah ini diceritakan oleh istri Nabi Muhammad SAW, seorang ibu yang kikir, yang tidak pernah bersedekah kecuali dua barang yang dia sedekahkan ketika di alam dunia, dan dua barang itu ternyata melindungi dirinya dari panasnya api neraka. Wa ma tasaddaqtu fi jami umri ila bihadil hirqati wa syahma fa utitu zalika. Nah, kata perempuan ini, kata ibu ini, wa ma tasaddaqtu, dan tidak aku bersedekah, fi jami umri, pada setiap umurku ketika di alam dunia, illa bihadil hirqati wa syahma, kecuali pada dua barang ini, yakni pada lemak dan sepotong kain. Fa'utitu zalika, maka aku memberikan kedua ini, fa'anna attaqi bihima minan nari wal adzabi an-nafsi, maka aku berlindung kepada kedua, aku berlindung dengan dua barang yang aku sedekahkan di alam dunia untuk menghindar dari panasnya api neraka dan azabku ketika aku berada dalam neraka. Qultulaha, maka anak ini kemudian bertanya lagi kepada ibunya. Apa kata anak ini? Maha amana aina abi, di mana bapak? Jadi seorang anak ini kemudian melihat ibunya masuk ke neraka dan bertanya, aina abi, di mana bapak? Begitu. Atau istri dari ibu, suami dari ibu tersebut. Qalat, maka berkata ibu tadi, huwa kana sakhiyan fahuwa fi maudhi'il askhiyai fil jannah. Ayah kamu itu orang yang sakhiyan itu dermawan. Ayah kamu tuh orang yang dermawan ketika hidup di alam dunia, fahuwa fi maudhi'il askhiyai fil jannah. Maka sekarang dia sedang menikmati tempatnya orang-orang dermawan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faji'tu ilal jannah, maka aku kemudian datangi ayahku ke surga. Wa idzan walidi, dan ternyata ayahku, kata anak tersebut, qaimun ala sattin haudika ya Rasulullah, sedang berada qaimun ala satti, berada di pinggir di pinggir qaimun ala satti haudik, sedang berada di pinggir telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yuskin nasa, sedang memberi minum manusia yang berada di surga itu. Yakhudul ka'sa min yadi aliyin wa aliyu min yadi Utsman wa Utsmanu min yadi Umar wa Umaru min yadi Abi Bakar As-Siddiq wa Abu Bakar As-Siddiq minka ya Rasulullah. Jadi ketika anak ini bertanya kepada ibunya, aina abi, di mana bapak? Maka ibunya menjawab, bapak kamu tuh orang dermawan nak ketika di alam dunia.
dia rajin memberi. Maka sekarang dia berada pada tempat di mana dia mendapatkan kenikmatan yang Allah sudah persiapkan bagi orang-orang yang dermawan. Maka anak ini mendatangi ayahnya di surga. Maka dia melihat ayahnya sedang berada di pinggir, di tepi telaga Kausarnya Nabi, sedang mengambilkan air dan kemudian memberikan minum kepada para penduduk surga. Dia mengambil gelas, menuangkan gelas di airnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang sahabat Ali bin Abi Thalib mengambil gelasnya dari sahabat Utsman. Sahabat Utsman kemudian mengambil gelasnya dari sahabat Umar. Sahabat Umar kemudian mengambil gelas tersebut dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar kemudian mengambil gelas tersebut dari bekas minumnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, maka aku bertanya kepada bapakku, ya abi, wahai bapak, inna sesungguhnya walidati, ibuku, imra'atuka, yakni istrimu, al-muti'atu li rabbiha, waradin anta anha. Wahai bapak, istrimu atau ibuku, kata perempuan ini, adalah orang yang taat kepada Allah, adalah orang yang engkau ridhoi sebagai istrimu. Begitu kata anak ini. Wa iya fi wadin, dan sekarang dia berada di jurang neraka. Kadza fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Wa anta tuskin nasa min haudin Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara sekarang engkau sedang menuangi, memberikan minum orang-orang di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak ini kemudian bertanya keheranan, kenapa istrimu sedang sekarang ini dalam kehausan, dalam keadaan disiksa, engkau malah senang-senang nuangin air kepada orang lain di penduduk surga? Kenapa engkau tidak berikan kepada istrimu telaga air ini? Wahia atasanatu fa'atiha surbatan min ma'in. Maka kemudian perempuan ini, ibuku atau istrimu sedang dalam kehausan. Kenapa enggak kau tuangkan minuman dari telaganya Nabi untuk istrimu? Faqala, maka kemudian bapak ini menjawabnya pertanyaan daripada anaknya. Ya ibnati, wahai anakku, inna sesungguhnya walidataki, ibumu, fi maudi'il bukhala'i wal ussati wal muznibina. Wahai anakku, sesungguhnya ibumu itu berada di tempat yang oleh Allah sudah dipersiapkan. Tempat itu khusus untuk orang-orang yang kikir, wal ussati, dan para orang-orang yang durhaka, wal muznibina, dan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Wa inna Allah ta'ala harrama ma'a'awin Nabi alaihi salatu wassalam, dan Allah mengharamkan bagi orang yang tinggal di tempat itu untuk meminum telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal bukhala'i wal ussati wal muznibina, diharamkan oleh Allah bagi orang-orang yang kikir, bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang berdosa. Qalat, maka kemudian perempuan itu berkata, fa aghaztu minhu ka'san bikafin min ma'in li asrabaha. Maka kemudian aku mengambil gelas yang berada di tangan bapakku. Kemudian aku mengambil air. Jadi dia ambil gelasnya dari tangan bapaknya. Kemudian dia ambil air dari telaganya Nabi. Li asrabaha, untuk memberikan minum kepada ibunya. Fasyaqaitu biha ummi. Maka aku memberi minum kepada ibuku. Falama, maka tatkala saribtu
aku memberikan minum kepada ibuku, sami'tu sautan, maka aku mendengar suara yaqulu yang berkata, aibasallahu ta'ala yadaki jikta sakaitil asiyata wal bakhi jikti sakaitil asiyatal bakhilata min haulin nabi alaihi salatu wassalam. Suara itu kemudian berbicara, abiyasallah, semoga Allah memberikan tanganmu menjadi kering. Jikti sakaitil asiyatal bakhilata min haudin nabi alaihi salatu wassalam, sebab lantaran kamu memberikan air telaganya Nabi untuk orang-orang yang pelit, bakhil, dan orang-orang yang durhaka. Fa'antabahtu fa'ijan lalu fa'antabahtu, saya terbangun. Jadi kan cerita di awalnya perempuan ini mimpi terjadi kiamat dan dia melihat ibunya di dalam neraka, sementara ayahnya berada di dalam surga sedang memberikan minum telaganya Nabi Muhammad SAW. Lantas perempuan ini kasihan melihat ibunya tersiksa di dalam neraka, lantas mengambil air dengan paksa telaganya Nabi, lantas meminumkan kepada ibunya. Lantas ketika terbangun dari mimpinya, tiba-tiba ya dia bisa, maka tangannya menjadi kering seperti terkena luka bakar, mengeriput dan sebagainya. Faqala laha, maka berkata Nabi alaihi salatu wassalam kepada perempuan itu, adarra biki bakhila walidatika fid dunya. Kata Nabi, sungguh telah membahayakan dirimu di dalam dunia karena kebakhilan ibumu. Sungguh kebakhilan ibumu, kepelitan ibumu, kekikiran ibumu telah membahayakan dirimu di alam dunia. Bayangkan tuh, akibat dari mimpi bertemu dengan ibunya, lantas karena kasihan dia memberikan minum kepada ibunya, padahal minuman telaga Nabi itu tidak boleh untuk orang yang bakhil dan seterusnya. Maka dia paksa karena kasihannya ketika dalam mimpi itu, maka ketika terbangun tangannya menjadi kering. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada orang itu, sungguh kekikiran ibumu telah membuat kamu celaka di alam dunia. Fa kaifa laha fil uqba, bagaimana nanti ketika di akhirat? Kalau di dunia saja kekikiran ibumu sudah begitu luar biasa kepada dirimu, bagaimana nanti ketika di akhirat? Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Tsumma qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, innan nabiyya alaihi salatu wasalam, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qad wada'a asa'u, sungguh telah meletakkan tongkatnya alayadiha, di atas tangan perempuan itu, faqala, dan kemudian Nabi berdoa, ilahi birru'yallati hakat anha, ya Allah, dengan sebab mimpi yang dia ceritakan itu, antas liha yadaha, maka perbaikilah, sembuhkanlah, kembalikanlah tangannya dalam keadaan seperti semula. Maka apa yang terjadi? Fasaluhat yaduha alal makani, maka jadilah tangannya sembuh. Fasorat kama kanat, maka jadilah tangannya seperti semula. Apa hikmah cerita daripada
Sayyidatuna Aisyah ini, maka berhati-hatilah bagi kita orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak punya kepekaan sosial, tidak punya kepedulian sosial, tidak merasa bahwa apa yang kita punya adalah bagian dari punya kita semuanya. Padahal ada hak-hak orang lain di antara harta-harta kita. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, karena sungguh sedekah yang kita keluarkan itu yang akan menjadi tameng, pelindung bagi diri kita untuk tidak masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.